Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Burhan selaku Dewan Pengawas. Perkenalkan saya Nurrohimah, nama panggilan saya Ima. Di sini saya sebagai manajer keperawatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina Wonosobo. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas yang berkaitan dengan fungsi manajerial. Yang pertama yaitu tentang proses dan fungsi manajemen. Apa saja sih yang sebaiknya dilakukan untuk merealisasikan peran ideal tersebut dalam 1 tahun ke depan? Yaitu yang pertama untuk mewujudkan keunggulan dan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina Wonosobo. Sebagai manajer keperawatan, fokus utama saya adalah memastikan pelayanan yang aman, efisien, dan bermutu tinggi bagi ibu dan anak di Rumah Sakit Adina Wonosobo. Presentasi ini menguraikan yang pertama itu strategi, peran, dan target kami dalam 1 ke depan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, ada 4 pilar manajemen keperawatan. Yang pertama, perencanaan komprehensif, yaitu melakukan pemetaan SDM, beban kerja, dan indikator mutu keperawatan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusun rencana kerja tahunan dan KPI yang terukur. Yang kedua, pengorganisasian secara efektif, yaitu memastikan struktur keperawatan yang jelas, deskripsi pekerjaan atau job description yang terimplementasi, serta sistem penugasan sesuai kompetensi untuk menghindari tumpang tindih tugas di bagian keperawatan. Yang ketiga, pelaksanaan yang optimal, melakukan supervisi rutin, pelatihan keperawatan ibu dan anak, serta penguatan komunikasi dan disiplin dalam menjalankan SOP agar pelayanan konsisten dan profesional. Yang keempat, pengendalian berkelanjutan, yaitu mengenai audit keperawatan, pemantauan indikator mutu, dan tindak lanjut keluhan pasien. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara terus-menerus. Selanjutnya, target utama dalam 1 tahun ke depan. Yang pertama, mutu dan keselamatan pasien. Bagaimana kita meningkatkan mutu keselamatan pasien itu dengan cara peningkatan signifikan dalam standar mutu dan keselamatan pasien ibu dan anak. Yang kedua, kepuasan pasien dan keluarga. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan. Yang ketiga, sumber daya manusia, kompeten dan disiplin, yaitu peningkatan kompetensi dan kedisiplinan seluruh staf keperawatan. Yang keempat, yaitu dukungan akreditasi, karena keperawatan menjadi pilar utama dalam keberhasilan akreditasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina Wonosobo. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian keperawatan, yaitu untuk membangun struktur yang solid. Bagaimana sih urgensinya dan fokusnya? Nah, di sini peran saya sebagai manajer keperawatan adalah memastikan struktur, peran, dan alur kerja yang jelas untuk pelayanan ibu dan anak yang efektif. Ke depan fokus kami adalah menguatkan peran kepala ruang sebagai pemimpin unit dan membentuk tim berbasis mutu dan keselamatan pasien. Bagaimana sih struktur organisasi dan job description itu jelas, yaitu pertama, memastikan setiap individu memahami bagaimana peran dan tanggung jawabnya. SOP dan alur komunikasi kerja, bagaimana? Itu dengan cara panduan yang jelas untuk setiap tindakan dan komunikasi yang efisien antar unit. Yang berikutnya adalah penugasan berbasis kompetensi dan beban kerja, distribusi tugas yang adil dan sesuai dengan keahlian perawat. Kemudian, untuk efisiensi keuangan melalui keperawatan. Keperawatan berperan penting dalam menjaga efisien keuangan rumah sakit melalui pengaturan SDM, pengendalian bahan medis, dan monitoring kerja. Kami memastikan target keuangan tercapai tanpa menurunkan mutu pelayanan. Di sini ada 15% untuk efisiensi biaya dan alat, 100% produktivitas perawat, 20% penurunan biaya. Untuk peran
perawatan dalam citra pemasaran di rumah sakit ibu dan anak sendiri, perawat itu adalah sebagai garda terdepan dan berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga. Pengalaman pelayanan keperawatan secara signifikan membentuk kepuasan, kepercayaan, dan citra rumah sakit ibu dan anak Adina di masyarakat. Untuk target IPE pemasarannya yaitu peningkatan kepuasan pasien dan keluarga, penurunan komplain pelayanan, peningkatan loyalitas pasien dan anak. Kami akan menguatkan budaya pelayanan dan komunikasi, supervisi perilaku pelayanan, serta evaluasi kepuasan pelayanan secara rutin. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun kepuasan dan loyalitas pasien. Yang pertama yaitu standar pelayanan secara konsisten. Menjamin standar pelayanan keperawatan diterapkan secara konsisten. Pembinaan komunikasi yang empatik. Bagaimana sih kita membina sikap dan komunikasi perawat yang ramah dan empatik. Respon cepat, keluhan, memastikan respon cepat terhadap keluhan pasien dan tindak lanjut yang efektif itu seperti apa? Melalui budaya pelayanan berpusat pada pasien dan monitoring survei kepuasan pasien. Untuk selanjutnya yaitu mengenai akreditasi rumah sakit ibu dan anak Adina. Bagaimana kita menjamin kepatuhan mutu keperawatan itu akan memiliki peran besar dalam akreditasi karena bersentuhan langsung dengan standar melalui implementasi SOP, audit rutin, dan pembinaan SDM seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kepatuhan SOP dan standar akreditasi itu apa aja sih? Yang pertama, sebagai perawat kita harus memastikan seluruh perawat memahami dan menerapkan standar akreditasi. Yang kedua, dokumentasi keperawatan yang akurat. Seperti apa sih? Nah, ini bagaimana kelengkapan dan ketetapan dokumentasi keperawatan, disiplin tidak dalam melakukan pendokumentasian keperawatan. Peningkatan indikator mutu. Kita harus fokus pada peningkatan indikator mutu dan keselamatan pasien. Dokumen akreditasi itu sudah ada untuk existingnya, namun implementasi dan pembuktiannya di lapangan masih perlu penguatan. Seperti itu. Kemudian keperawatan yang berlandaskan dengan syariah dan SIM-RS terintegrasi, itu sertifikasi syariah, kesempatan berperan dalam sertifikasi syariah melalui pelayanan yang etis dan menghormati nilai pasien. Target kami adalah kepatuhan pelayanan sesuai prinsip syariah dan peningkatan kepuasan pasien terhadap aspek spiritual. Kemudian edukasi pembinaan perawat terkait pelayanan syariah, supervisi sikap dan perilaku pelayanan, monitoring, evaluasi, dan kepatuhan secara berkala. Nah, untuk membangun budaya kinerja positif dan profesional itu ada 5 hal. Yang pertama itu menjadi role model yang positif. Bagaimana sih menjadi role model yang positif? Yaitu kita menjadi teladan dalam budaya kerja yang positif dan produktif. Kemudian ini ada kerjasama tim yang optimal. Bagaimana kita mewujudkan kerjasama tim yang optimal itu supaya mendorong lingkungan kerja yang profesional dan saling menghargai, tidak saling menyalahkan. Penegakan aturan yang adil. Kita harus menegakkan peraturan yang adil dan konsisten untuk semuanya. Kemudian bagaimana komunikasi efektifnya? Membangun komunikasi efektif itu harus yang terbuka dan kerja tim yang solid. Kemudian yang terakhir itu disiplin dan tanggung jawab, meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap SOP. Bagaimana cara merealisasikan 5 pilar tadi? Yang pertama yaitu dengan pembinaan, supervisi langsung, dan evaluasi kerja secara rutin. Kami akan menciptakan kerja yang profesional, kolaboratif, dan penuh tanggung jawab di rumah sakit ibu dan anak Adina. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Dr. Burhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.